Halo semuanya, selamat datang di video tutorial mata kuliah metode kuantitatif untuk keuangan minggu yang ke-6. Di minggu ke-6 ini, kita akan membahas tentang incremental payments, ada sinking funds, annuities, dan mortgage. Juga kita belajar tentang annual, percentage of rate, dan juga return on investment. Nah, yang pertama, kita bahas tentang incremental payments. Incremental payments ini adalah pembayaran tambahan yang dilakukan secara bertahap dalam suatu periode waktu. Contohnya, ketika kita mau menabung, kita punya investasi awal 1 juta. Nah, kemudian kita melakukan tambahan secara berkala. Di bulan-bulan berikutnya, misalnya kita menabung sebesar 100.000 setiap bulan. Jadi itu kita sebut sebagai tambahan secara berkala. Menabung atau menginvestasikan jumlah tertentu setiap bulan atau tahun di atas investasi awal. Yang kedua, ada juga peningkatan bertahap. Ketika kita nabung rutin dan jumlah yang kita tabungkan ini bertambah setiap bulannya. Contohnya, tadi seperti yang sudah disebutkan, kita nabung 1 juta di awal. Tiap bulan kita nambah tabungan sebesar 100.000. Di bulan pertama, investasi awalnya tadi 1 juta ditambah dengan 100.000 tabungan tambahan, kita jadi punya 1,1 juta. Bulan kedua, kita punya 1,2, dan di bulan ketiga kita punya 1,3 juta, dan seterusnya hingga di bulan ke-12 tabungan kita punya 2.200.000. Nah, ini ada rumus untuk incremental payments, di mana di sisi kiri ini adalah rumus investasi bunga majemuk kalau teman-teman ingat di materi minggu yang lalu, minggu kelima, dan yang di sisi kanan ini adalah bagaimana kontribusi tambahan periodik sebesar X yang dilakukan setiap periode. Jadi, kalau kita lihat contoh soal yang tadi, kita punya tabungan tambahan 100.000 gitu ya tiap bulannya. Dan itu kita masukin ke perhitungan X ini. Jadi, rumus anuitas dengan bunga majemuk, di mana tiap kontribusi tambahan, misal 100.000 tadi, itu dia terus bertambah dan disesuaikan dengan suku bunga R. Biasanya incremental payments ini kita gunakan sebagai perhitungan untuk perencanaan keuangan. Misalnya kita mau nabung untuk pensiun, nabung untuk investasi jangka panjang, kita bisa menggunakan konsep incremental payments ini atau nabung secara rutin. Nah, berikutnya, karena ketika tingkat bunga R atau jumlah bunga yang ditambah berubah tiap tahun, maka rumus incremental payments yang tadi sudah tidak berlaku lagi. Jadi rumus yang tadi itu berlaku ketika tabungan kita setiap bulan atau setiap tahun itu dengan jumlah yang rutin. Pun ada peningkatan, peningkatannya uh, rapi dan terencana. Jadi ketika kita menabungnya atau meningkatkan tabungan kita itu sudah selalu berubah nominalnya, maka itu perlu kita hitung setiap periode secara terpisah, nggak bisa langsung disatukan. Karena nilai X-nya tadi, nilai jumlah yang ditambahnya akan berubah-ubah. Jadi kita butuh rumus yang baru lagi, menghitung dengan rumus terpisah. Nah, terus di incremental payments ini juga ada kasus di mana saldo itu berkurang karena ada yang kita sebut sebagai kenaikan negatif. Mungkin kita familiarnya dengan penarikan rutin. Jadi kita nabung, tapi setiap bulan uang tabungan kita tarik lagi gitu. Sekalipun ada tambahan dari bunga. Jadi ketika penarikan, uang yang kita tarik itu lebih besar dari bunga yang kita peroleh dari investasi, logikanya sudah pasti saldonya akan habis pada akhirnya. Nah, sekarang tentang incremental payments yang sinking fund. Jadi sinking fund ini adalah strategi keuangan di mana kita menyisihkan sejumlah uang secara berkala untuk mencapai target tertentu di masa depan. Misalnya, ini bisa berlaku untuk perusahaan ataupun individu. Misalnya perusahaan ingin beli mesin baru, harganya 100 juta. 5 tahun ke depan dia mau beli mesin itu. Jadi daripada dia minjem uang ke bank, mereka akan menabung secara bertahap dengan menyisihkan dananya dari tahun ke tahun, atau bisa juga menyisihkan dananya setiap bulan atau setiap hari.
Jadi itu kita sebut sebagai sinking funds karena uangnya sinking untuk tujuan pembelian di masa depan. Rumusnya ini, di mana S itu adalah jumlah yang mau kita kumpulkan, dalam konteks ini 100 juta, X adalah jumlah yang perlu kita sisihkan tiap periode, R itu tingkat bunga per periode, dan T adalah jumlah periodenya. Tadi tentang sinking funds, sekarang kita bahas tentang anuitas. Anuitas ini adalah serangkaian pembayaran tetap yang kita lakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Bisa tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, atau tiap tahun. Ada yang namanya anuitas biasa atau ordinary, di mana kita ngelakuin pembayaran tetap ini di tiap akhir periode, atau ada juga anuitas jatuh tempo, yang kita ngelakuinnya di setiap awal periode. Nah, anuitas ini biasanya kita gunakan ketika kita mau merencanakan pensiun, kita mau bayar hipotek. Nanti kita akan bahas tentang hipotek. Atau kita mau menghitung untuk investasi yang memberikan arus kas tetap. Ini contohnya. Eh, Bisa juga ini berlaku dalam konteks asuransi gitu ya. Karena kan asuransi kita membayar uang setiap bulan atau setiap periode waktu tertentu supaya ketika nanti kita punya jumlah uang tertentu yang bisa kita dapatkan. Dalam konteks ini misalnya, dalam ada waktunya 5 tahun kita mau menerima $1.000 setiap tahunnya selama 5 tahun dengan tingkat bunga 11% per tahun. Berapa uang yang kita harus investasikan sekarang supaya kita bisa menerima setiap tahunnya dengan nominal 1.000 ini. Dan pembayaran 1.000 ini ketika kita terima nanti itu akan dilakukan setiap akhir tahun. Jadi kita akan menerima ini di setiap akhir tahun. Ada konsep yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, S sama dengan nol. Sama dengan nol itu artinya setelah selesai $1.000 setiap tahun selama 5 tahun, pastinya nanti udah nggak ada lagi saldo yang tersisa. Dana harus habis. Itu asumsinya. Yang kedua, X-nya itu minus 1.000. Jadi, uang yang kita investasikan nantinya setiap tahun itu akan menjadi arus kas keluar dari mana? Keluar dari akun investasi. Harus, iya kan, karena harus keluar sebesar $1.000. Dan R ini suku bunga investasinya 11%. Jadi setiap tahun investasi yang ada yang sudah kita taruh di sana itu akan bertambah 11%. Belum digunakan untuk membayar anuitas di yang temponya itu di akhir tahun tadi. Terus T-nya di sini adalah 5 tahun. T ini adalah periode atau jumlah tahun saat pembayaran ini dilakukan. Yang mana tadi di akhir setiap tahunnya. Artinya, sebelum tahun itu berakhir, akan ada waktunya di mana uang yang kita taruh di rekening investasi kita, di akun investasi kita, masih bisa berkembang dengan bunga sebesar 11% ini. Terus sekarang yang ditanya adalah A0, berapa uangnya yang harus kita invest supaya bisa membayar anuitas tersebut. Nah, di sini kita punya rumusnya, A0, uang yang harus kita bayar sekarang sama dengan X. Ya, X ini tadi minus 1.000 kali 1 minus 1 plus R minus T per R. Nanti teman-teman bisa coba hitung, tapi dari perhitungan ini kita dapatkan A0 atau uang yang harus kita bayarkan sekarang sebesar segini. Artinya, implikasinya adalah kalau seseorang mau menerima $1.000 setiap tahunnya selama 5 tahun nanti dengan bunga 11% per tahun, maka ia perlu menginvestasikan eh, tiga 3,695 dolar sekarang. Karena uang ini akan berkembang karena ada bunga 11% tadi. Dan si 1.000
dolar nantinya akan kita ambil dan akan habis dalam 5 tahun. Tuh. Jadi di sini dibilang kalau dia hanya menyimpan uang ini tanpa bunga 11% tadi, dia bisa membayar, tapi hanya bisa membayar atau mengcover selama 3,7 tahun. Tapi kalau ada bunga 11% yang membuat uang kita berkembang, kita jadi bisa membayar 1.000 dolar untuk bertahan 5 tahun penuh tadi. Jadi, jika seseorang ingin menerima pembayaran rutin dalam jangka waktu tertentu, maka dia perlu menyisihkan dananya lebih awal pastinya, yang akan bertumbuh sesuai dengan tingkat bunga yang ditentukan. Dalam konteks ini, tingkat bunganya adalah 11% yang akan menumbuhkan uang tadi menjadi 1.000 dolar setiap 1.000 dolar untuk setiap tahun selama 5 tahun. Berikutnya adalah masih incremental payments, tapi tentang mortgage atau hipotek bahasa Indonesia. Jadi hipotek adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli properti, seperti rumah. Misalnya kita mau beli rumah, tapi kita belum punya uangnya sekarang. Jadi uh, properti itu akan dijadikan jaminan sampai pinjaman kita lunas. Nah ini ada cara kerjanya untuk memudahkan kita ngerti. Yang pertama, pinjaman. Bank akan meminjamkan kita uang untuk bisa beli rumah. Tapi kita juga harus menyicil atau melakukan pembayaran bertahap. Kita sebagai pemilik rumah, nyicil tiap bulan. Plan ini terdiri dari pokok pinjaman dan juga bunga yang berlaku. Yang ketiga, ada jaminan. Rumah itu sendiri yang jadi jaminannya. Kalau kita gagal bayar, maka bank berhak mengambil rumah sebagai jaminannya. Disebut sebagai penyitaan atau ada bahasa hukumnya foreclosure. Dan yang keempat adalah kita harus melunasi. Melunasi uh, setelah kita lunas atau hutangnya sama dengan nol, maka rumah itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Nah, masuk ke topik yang kedua tentang annual percentage rate atau APR. APR ini adalah tingkat bunga tahunan yang mencakup bunga serta segala biaya tambahan lainnya dalam suatu pinjaman atau kredit. Biasanya angka ini dalam persentase. Ya, namanya aja annual percentage of rate. Jadi, angkanya dalam persentase. Jadi, dia tuh nggak hanya menghitung bunga yang harus kita bayarkan, tapi segala biaya administrasi, bayaran peminjaman, biaya-biaya tambahan dihitung di sini. Atau kita sebut juga sebagai balance outstanding pada akhir 1 tahun. Ini ada rumusnya dan kalau ada soal, nanti kita biasanya tinggal masukin ke dalam rumus ini. Berikutnya ke topik return and risk. Nah, ini dalam dunia investasi, pastinya kita tahu bahwa investor mau dapat, dalam dunia investasi, kita tahu bahwa investor mau dapat return atau imbal hasil yang disertai dengan pemahaman akan tingkat risiko yang ada. Jadi nggak asal-asalan mau untung, tapi juga ada perhitungan risiko. Yang pertama tentang return. Return adalah keuntungan yang kita peroleh dibandingkan itu dibagi dengan modal awal yang dikeluarkan. Return bisa dapat dari tiga. Yang pertama capital gain. Capital gain ini keuntungan dari kenaikan harga aset. Misalnya kita beli saham perusahaan A, harga awal kita beli itu 50 dolar per saham. Ketika kita mau jual, harganya 70 dolar. Berarti ada capital gain sebesar 20 dolar di sana. Dan 20 dolar itu tinggal dikaliin sama berapa saham yang kita punya. Itu capital gain. Dan yang kedua, dividen atau yield. Ini keuntungan dari pembayaran dividen atau bunga. Jadi kalau uh, biasanya di akhir tahun kalau perusahaan ada profit, perusahaan bagi-bagi dividen. Tapi ada juga perusahaan yang tidak membagi dividen kepada investor. Biasanya dia lebih milih untuk keep aja atau keuntungan itu digunakan kembali untuk ekspansi. Misalnya Amazon. Oh, jadi uangnya nggak dibagi untuk dividen, tapi digunakan untuk ekspansi bisnisnya.
Sedangkan total return adalah gabungan dari capital gain plus pendapatan lainnya, atau bisa juga plus dividen plus yield. Jadi, return secara gampangnya adalah ukuran efisiensi ekonomi. Karena dari return kita tahu seberapa baik sih investasi ini menghasilkan keuntungan dibandingin dana awal ketika kita berinvestasi. Yang kedua, tentang risk. Risk ini adalah kemungkinan hasil investasinya berbeda dari apa yang kita harapkan. Misalnya kita mengharapkannya dapat return 100. Tadi kalau pakai konteks yang 50 jadi 70, kita berharapnya returnnya $30 per saham. Tapi tadi dapatnya cuma 20. Itu juga termasuk resiko karena hasil investasinya lebih rendah dari yang kita harapkan. Tapi itu masih untung. Tapi bisa juga ada resiko di mana hasil investasinya mengalami kerugian. Ada beberapa faktor, ada tiga. Ada resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kredit. Resiko pasar ini ada fluktuasi harga akibat kondisi ekonomi atau geopolitik. Ada juga resiko likuiditas ketika kita sulit untuk jual aset tanpa kehilangan nilai. Dan yang ketiga ada resiko kredit, di mana pihak yang berhutang atau pihak yang kita investasikan dia gagal bayar. Masuk ke return on investment, ROI. ROI ini adalah rasio yang biasa kita gunakan untuk mengukur seberapa besar sih keuntungan dari investasi dibandingkan dengan modal awal. Jadi, keuntungan per modal awal. Ada juga holding period return atau HPR. HPR ini mengukur total return selama periode tertentu dengan menghitung keuntungan dari modal plus dividen. Jadi, biasanya ROI itu untuk membandingin berbagai investasi karena dia cuma mengukur dari keuntungannya. Tapi kalau HPR, dia biasanya digunakan untuk mengukur performa investasi dalam jangka waktu tertentu. Tuh. Karena HPR juga nggak cuma mengukur dari keuntungan aja, tapi dia juga mengukur dari dividen. Ini rumus ROI HPR. Kalau HPR-nya positif, artinya untung. Kalau HPR-nya negatif, artinya rugi. HPR ini sama dengan pendapatan, pendapatan atau ya pendapatan dari dividen ditambah harga akhir dikurang harga awal, atau harga akhir dikurang harga awal artinya keuntungan bagi harga awal. Kalau harga akhirnya lebih kecil daripada harga awalnya, otomatis ini negatif kan, dan itu yang menyebabkan PR-nya dibilang rugi. Berikutnya ROI, masih tentang ROI, tapi ini arithmetic mean, rata-rata aritmatika. Jadi aritmatika, rata-rata aritmatika ini adalah cara menghitung rata-rata keuntungan setiap tahun dari suatu investasi. Terutama kalau investasi tersebut berlaku dalam beberapa tahun. Ini rumusnya, jadi kita bisa pakai dari ROI dibagi dengan N. N ini lamanya investasi. Berapa tahun kita berinvestasi. APR tadi ya total keuntungannya, dan ROIA ini rata-rata keuntungan setiap tahun. Nah, jika laba atas investasi nggak selalu jelas setiap tahun, kita bisa hitung ROI rata-rata dari arus kas periodiknya, dan ini rumusnya. Oh ya, misalkan seseorang beli obligasi dengan harga $200 3 tahun lalu, dan obligasi ini setiap tahunnya menguntungkan sebesar $15. Selama 3 tahun berarti dapat 3 kali 15, 15, 15. Dan ketika dia mau jual, harganya udah menjadi $250 pada akhir tahun ketiga. Ini kita bisa masukkan ke sini, di atas ini keuntungannya gitu ya. Ini minus 200 karena ini uang yang kita keluarkan. Dan ini 15, 15, 15 keuntungan tiap tahunnya tadi. Dan 250 adalah harga jual di akhir tahun ketiga. Kita dapat untung maka kita tulis plus, nggak minus lagi. Dibagi 3 ini adalah tahunnya, berapa lama kita berinvestasi dikalikan
dengan harga awalnya. Jadi kita dapati 10% pengembalian, rata-rata pengembalian tahunannya 10% dibandingkan dengan modal awalnya si 200 tadi. Nah, terus implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau kita bandingin dengan investasi lain, nilai ROI aritmatika ini sebesar 10% bisa menunjukkan gitu. Apakah obligasi ini lebih menguntungkan dibandingin alternatif lain? Kalau return ini 10% ini dia paling tinggi atau lebih tinggi dari rata-rata pasar, rata-rata obligasi atau instrumen lain, maka kita bisa bilang investasi ini menguntungkan. Jadi angka ini bisa juga kita gunakan sebagai perbandingan untuk nilai mana yang lebih menguntungkan. Next, tadi kita bahas arithmetic mean, sekarang kita bahas tentang rata-rata geometrik. Jadi ini adalah cara menghitung rata-rata return tahunan juga, tapi dengan mempertimbangkan efek pertumbuhan majemuknya. Kayak yang udah kita pelajari di minggu kelima. Dan kita bisa bilang bahwa rata-rata geometrik ini lebih akurat daripada rata-rata aritmatika karena ada fluktuasi return dari tahun ke tahun yang turut kita perhitungkan di sini. Ini contoh perhitungan sederhananya. Misalnya kita berinvestasi selama 3 tahun. Di tahun pertama returnnya plus 10%. Tahun kedua 5%, tahun ketiga 15%. Kalau pakai rumus geometrik mean, rata-rata geometrik kita masukin ke rumusnya. Ini satu itu memang dari rumus ya. Jadi satu plus R yang pertama 0,1 kali satu plus R yang kedua 0,5 dan R yang ketiga 0,15. Dipangkatin 1/3 atau akar 3. Dikurangi satu, ini juga memang dari rumus. Maka kita dapati hasil akhirnya adalah 9,7% dari perhitungan rata-rata geometrik. Jadi rata-rata pengembalian tahunannya sebenarnya adalah 9,7% per tahun. Sedangkan kalau kita pakai rata-rata aritmatika, kita bakal dapat 10% rata-rata pengembalian tahunannya. Karena 10 tambah 5 tambah 15, 30% dibagi tahunnya. Dibagi 3 gitu. Kita dapat rata-ratanya 10%. Jadi dari perhitungan ini kita bisa membuktikan juga kenapa rata-rata geometrik itu lebih akurat dibandingkan rata-rata aritmatika. Oke, sebetulnya sekian dan sebenarnya masih banyak soal-soal yang perlu kita bahas, tapi karena akan sangat panjang, mungkin kita bisa bahas di part offline dari UTS. Jadi ada incremental payments, ada sinking funds. Ketika kita mau beli sesuatu, kita sisihin uangnya sekarang dan kita andalkan bunga supaya uang kita bisa bertumbuh. Anuitas, ini ketika kita ada keinginan untuk pensiun misalnya atau asuransi, mana uang itu akan kita terima di beberapa tahun mendatang dengan nominal tertentu, maka dengan anuitas ini kita bisa hitung juga berapa uang yang perlu kita sisihkan sekarang supaya kita bisa terima anuitas itu. Dan mortgage atau pinjaman. Tadi ketika kita mau beli rumah, tapi kita belum punya uangnya, kita pinjam ke bank dan rumah kita jadi jaminannya kayak gitu. Dan annual percentage of rate dan juga return on investment. Tadi return on investment itu ada beberapa. Ada holding period return, ada rata-rata, menghitung rata-rata dengan aritmatika, dan juga ada menghitung rata-rata dengan geometrik. Semoga secara overview, secara general, konsepnya dapat dipahami. Dan seandainya masih banyak yang kurang dipahami, boleh nanti kita langsung diskusikan. Terima kasih, semangat belajarnya dan semangat persiapan UTS. Terima kasih.